Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reza dari HKI 8 ingin menjelaskan tentang materi permasalahan jarima hudud. Adapun yang pertama yaitu pengertian jarima pemberontakan. Secara bahasa, pemberontakan berarti menuntut secara bahasa. Pemberontakan berarti menuntut sesuatu. Dikatakan bagi itu kuasa atau saya mencari, menghendaki. Berarti saya menuntut. Secara urf atau adat, kata al-baghyu biasanya berarti menuntut sesuatu yang tidak halal berupa kesaliman. Walaupun demikian, secara bahasa al-baghyu bisa juga berarti menuntut secara benar. Adapun perbedaan pendefinisian al-baghyu pemberontakan dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda dengan mengutip pendapat para ulama mazhab. Kemudian yang kedua, dasar hukum pelanggaran pemberontakan. Adapun yang menjadi landasan hukum pelaku pidana pemberontakan dalam hukum pidana Islam yaitu yang pertama dalil Al-Quran. Dalil tentang pemberontakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berperilaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Kemudian dalil al-sunnah. Adapun dalil al-sunnah tentang pemberontakan adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu Abu Quraib dan Abu As-Saib Salim bin Janada menyampaikan kepada kami dari Abu Usmah, dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burda, dari kakeknya Abu Burda dari Musa bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menghunus senjata untuk memerangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Umar. Kemudian bagian B, jarima meminum khamar. Yang pertama, pengertian jarima meminum khamar. Khamar berasal dari kata khamara yakmaru atau yakmiru, yang secara etimologi berarti tertutup, terlarang, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan secara etimologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamar adalah minum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Pengertian asyurbu menurut Imam Abu Hanifah adalah meminum minuman khamar saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit. Kemudian yang kedua, dasar hukum meminum khamar. Meminum minuman khamar adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum khamar dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamar diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran secara bertahap. Tentang status hukum hal itu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, maka mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kemudian bagian B yang dasar hukumnya ada di hadis riwayat dari Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, Umar telah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah dan memujinya. Kemudian dia berkhutbah, sungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat Al-Quran
Arak yang dimaksud terdiri dari 5 macam jenis, yaitu gandum, birli, tamar, sabib, dan madu. Arak ialah benda yang menyebabkan hilang akal atau mabuk. Kemudian bagian C yaitu jarima murtad atau al-riddah. Al-riddah berasal dari kata irtada menurut Wasan. Ibta'ala berasal dari kata radda yang artinya berbalik. Kata ridda dan irtidat dua-duanya berarti kembali kepada jalan dari mana orang yang datang semula. Tetapi kata ridda khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran disebut murtad. Kata ridda atau irtadat mengandung pengertian berpindah, dan kata ridda al-Islam berarti keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga yaitu hukum tambahan. Sanksi pidana tambahan untuk pelaku ridda adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola hartanya. Salah satu pendapat dari Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah dan rajih dari Al-Syafi'i bahwa harta orang murtad yang telah dibunuh menjadi harta rampasan, karena harta tersebut tidak boleh diwarisi oleh orang Islam atau orang kafir. Demikian pemaparan materi tentang permasalahan jarima hudud dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.